Jadi sumber masalahnya itu ketidakteraturan yang ingin Iya. diatur oleh keluarga lalu dipindahkan ke wedding organizer. Halo semuanya, seluruh kerabat Akasa. Dalam rangka memenuhi janji kami pada program sebelumnya, hari ini kami hadir kembali dalam sebuah program baru yang mana kita akan membahas obrolan dan juga diskusi seputar serba-serbi pernikahan. Dan program baru ini kita beri nama Ruang Akasa. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai saja. Tak kenal maka Tak tayang. I pick on my skirts to be a little too sexy. ya, maka dari itu izinkan kita perkenalkan diri. Saya Raisa atau biasa disebut Rais. Saya Ari, kami dari Akasa Wedding Organizer. Baik, untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum kenal dengan kami, pasti saat nonton, apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Makanya, kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan CEO dari Akasa. Kita coba nih kenalan lebih dalam dengan Akasa. Silahkan Pak Ari. Halo, Akasa adalah wedding organizer yang sudah berdiri dari tahun 2004. Dulu kita namanya Mazaya Wedding Organizer. Ownernya dulu namanya Fitria Rubiana. Siapa tuh? Itu kebetulan kakak saya, dan di tahun 2021 kita berganti nama menjadi Akasa Wedding Organizer. Tentunya pengalaman juga jam terbang kita sudah cukup tinggi lah. Sudah hampir 19 tahun ya. Hampir ya, 20, 20 tahun depan 20 ya. Tahun depan 20 tahun. Itu. Jadi jangan khawatir, Akasa ini diisi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman sekali. Wah, pada baru tahu kan bahwa ternyata Akasa itu asalnya dari Mazaya yang sudah terbentuk dari tahun 2004. Nah, pertanyaan saya. Berarti aku saya. Jadi dari 2004 ke belakang kayaknya belum banyak WO ya, Pak ya? Iya, jadi zaman dulu kan kalau orang nikah itu yang ngurus keluarga. Jadi panitia keluarga banyak. Jadi waktu saya masih kecil, kalau ada tante atau om mau menikah, biasanya kita bentuk keluarga, kita keluarga besar ngumpul semua jadi panitia. Nah, zaman sudah berganti, keluarga udah jarang nih yang ngebantuin. Nah, di saat itulah mulai WO bermunculan. Oke, gitu. oke. Jadi poin plusnya keluarga bisa menikmati acara ya? Betul. Jadi kalau zaman dulu keluarga ada yang bagian catering, bagian depan, bagian dekorasi dan lain sebagainya, itu nggak bisa nikmatin acara biasanya. Jadi kalau sekarang sih udah lebih enak. Oke. Jadi sumber masalahnya itu ketidakteraturan yang ingin Iya. diatur oleh keluarga lalu dipindahkan ke wedding organizer. Oke, seiring dengan perkembangan zaman, tentunya sekarang sudah banyak sekali para calon pengantin dan orang tua yang menggunakan jasa WO. Dan tentunya WO pun memiliki produk atau list jasa yang Iya. ditawarkan kepada klien. Iya. Nah, untuk momen kali ini kita informasikan jasa apa saja yang bisa ditawarkan oleh Akasa WO. Oke, jadi di Akasa itu kita hanya wedding organizer. Kita punya produknya wedding planner dan juga wedding organizer. Untuk wedding planner itu biasanya untuk calon pengantin yang datang ke kita memang belum ada vendor atau apapun, baru punya tanggal mau nikah kapan. Lalu kalau wedding organizer biasanya untuk calon pengantin yang memang sudah hampir semuanya ya, vendor-vendornya gedungnya sudah milih, semuanya udah milih, tinggal WO-nya aja yang belum ada. Gitu. Oke. Itu kan secara garis besar kita coba kupas satu persatu. Sempat nggak nih tim kreatif? Sempat ya? Sempat. Oke. Kita coba satu persatu dari wedding planner nih. Wedding planner prosesnya seperti apa? Apa yang didapatkan oleh para calon pengantin? Ya, jadi biasanya di Akasa saat kita ketemu pertama kali dengan klien, kita biasanya narik data dulu tuh. Kita ada namanya form data basic. Nanti kita data pengantin mau nikahnya kapan, vendornya mau apa, acaranya apa saja. Setelah itu nanti kita bikin quotation atau penawaran sesuai dengan data yang dikasih. Lalu setelah oke dengan jumlah personil yang kita turunkan, jasa-jasa kita sudah kita jabarkan di situ, kita lanjut ke kontrak. Oke. Nah, ini penting banget. Jadi harus ada hitam di atas putih yang kita sepakatin untuk
menjalankan persiapan sampai hari H nanti. Oke, jadi aman banget ya sama kita karena tanda tangan di atas kontrak. Betul, jadi kayak sekarang nih yang lagi viral kan ada pre-wed yang jadi jadi bencana gitu. Itu kalau sebetulnya kalau udah ada hitam di atas putih, sudah tercatat semuanya pasal-pasalnya itu, insya Allah nggak akan kejadian sih sebetulnya. Oke. Sama ada yang dibawa kabur ya gitu ya. Betul. Jadi sama-sama enak lah. Oke. Calon pengantin sama WO-nya juga aman gitu dengan adanya kontrak. Tadi terakhir sampai tanda tangan kontrak, setelah itu gimana? Apa yang didapatkan oleh klien? Setelah itu biasanya kita akan untuk wedding planner kita akan buatkan mood board, itu konsep. Jadi dari pengantin nanti pengen acaranya kayak apa, pestanya kayak apa, dari warnanya yang dipilih pengantin warnanya pengen apa, nanti ke bunganya mau kayak gimana, lalu make up-nya pengen kayak gimana, bajunya, sampai ke dekorasi, undangan, semuanya kita masukin di mood board itu. Wedding dreams-nya. Wedding dreams-nya betul. Dimuat dalam itu. Oke. Ya, jadi biasanya kan kalau calon pengantin, apalagi yang perempuan ya, dari kecil udah bermimpi menjadi princess di acara pernikahannya, nanti kita bisa wujudkan. Nah, dasarnya dari mood board itu. Oke. Lalu setelah mood board kita akan buatkan RAB atau budgeting lah ya gampangnya gitu. Jadi biaya-biaya yang dibutuhkan di pernikahan itu berapa saja, vendor A, B, C, D, E berapa saja, menyesuaikan dengan tadi konsep yang calon pengantin mau. Dan setelah kita buatkan mood board dan RAB, kita akan kita buatkan juga timeline dan juga draft rundown. Jadi timelinenya apa bisa dijelasin? Oke. Untuk timeline kita kasih namanya timeline sih, sebetulnya itu isinya adalah list kelengkapan dari A sampai Z dalam mempersiapkan pernikahan, mulai dari venue, catering, sampai detail-detail lainnya yang mana akan kita buat garis waktunya dari start kita persiapan sampai dengan H-1 bulan. Jadi di Akasa ini sistemnya kita H-1 bulan harus sudah beres semua. Karena 1 bulan sebelum biarkan pengantin dan orang tua lebih rileks dan mempersiapkan hari H-nya itu dengan lebih rileks gitu ya Pak. Betul. Itu untuk timeline dan rundown. Seperti yang sudah diketahui, itu adalah susunan acara standar pernikahan Indonesia. Namun jika memang ada adat istiadat atau kebudayaan dari keluarga, itu bisa kita sesuaikan kembali. Jadi kita buat rundown secara standar terlebih dahulu dan disesuaikan kembali dengan keinginan calon pengantin dan orang tua. Jadi ada 4 fasilitas tadi yang itu adalah tools dari kita yang akan memudahkan calon pengantin dan juga keluarga, juga nanti WO bersama vendor-vendor untuk persiapan dari 0 sampai hari H nanti. Gitu. Iya, jadi sebetulnya enak banget ya ada WO ini. Kita dapat 4 fasilitas. Yang pertama tadi mood board. Berarti rekan-rekan sekalian mendapatkan istilahnya wedding designer. Dapat designer nih. Yang kedua dapat RAB, rincian anggaran biaya. Dapat finance advisor ya istilahnya ya. Dalam segi keuangan juga dapat. Dalam segi project nih. Maksudnya IO ya, organizer. Dapat juga, dan juga dalam rundown ya, dalam penyusunan acara. Jadi terbantu sekali. Jadi insya Allah nggak akan ada miss ya. Jadi yang tadi tidak teratur itu bakal jadi teratur dengan 4 poin tadi. Gitu. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang wedding planner. Nah, sekarang mungkin rekan-rekan yang lain ingin tahu terkait wedding organizer. Seperti apa sih perbedaannya? Ya, jadi wedding organizer di Akasa itu sedikit berbeda mungkin ya dengan yang ada di luar sana. Kadang-kadang banyak yang nanya sama kita, ini kan hari H saja gitu ya, jadi WO-nya hanya datang di hari H sampai acara selesai. Tapi kalau di Akasa, kita dari H-2 bulan. H-2 bulan. Untuk paket wedding organizer. Jadi H-2 bulan itu memang sudah tahap-tahap hampir final ya persiapan. Kalau yang mau fitting, itu sudah mau fitting final. Jadi kita juga di 2 bulan itu kita masih ada waktu untuk ngechecklist. Oke, rekap ulang. Betul. Jadi rekap ulang. Takutnya nanti ada yang kelewat ya pengantin. Kadang-kadang suka ada lah 1-2 gitu yang kelewat. Jadi tetap kita masih sempat ya, misalkan ada beberapa poin yang belum diputuskan atau belum dipilih, ternyata ketahuan oleh kita. Iya. Jadi masih sempat dipilih H-2 bulan itu. Betul. Jadi dengan adanya checklist itu nanti
diharapkan hari H itu sudah lengkap semua lah. Oke. Tidak ada yang kelewat, semuanya bisa persiapannya bisa smooth semua sampai hari H. Jadi itu bedanya kalau di Akasa, paket wedding organizer itu hari H-nya tuh nggak di hari H gitu. Jadi dari Hamin 2 bulan kita sudah kita kerjakan. Oh, Hamin 2 bulan ini berarti efektif bekerja. Tapi Efektif misalkan dari Hamin 1 tahun, Pak, ambil paket WO nggak jadi masalah kan, Pak? Nggak jadi masalah. Biasanya kita yang sudah kita udah bikin grup WhatsApp. Jadi kita komunikasi semua di sana. Meskipun misalkan calon pengantin itu sudah pilih vendor-vendornya sendiri, tetap kita pandu tuh calon pengantin kita Dimonitoring, ya? dimonitor, di checklist apa saja yang belum dipilih oleh klien gitu. Jadi persiapan sampai hari-hanya bisa perfect lah gitu. Nggak ada yang kelewat. Kita highlight ulang, berarti hanya 2 paket ini apa ya? Hanya wedding planner dan wedding organizer, karena memang saya pun selaku admin dari Linktree yang ada di IG. Nah, di IG ada FAQ, frequently asked question ke saya terkait wedding package. Iya. Itu sering banget. Sekarang mungkin banyak pengantin juga yang kadang-kadang pengen lebih praktis gitu ya, atau pengen budgetnya lebih ekonomis untuk membeli paket all in, tapi di kita tidak ada paket all in. Padahal sama saja sebetulnya, tinggal Sama ambil saja. paket WO atau paket WP, nanti kita bantu tadi ada budgeting. Betul. Budgetnya berapa, kita bantu susunkan vendor-vendornya. Seperti itu ya, Pak? Betul. Jadi sebetulnya kita lebih menyarankan kalau calon pengantin tuh di custom aja gitu. Oke. Jadi dengan budget yang misalkan calon pengantin mau, saya pengennya sekian nih totalnya, itu bisa kita custom dengan vendor-vendor yang sesuai dengan konsep yang calon pengantin mau, dengan wedding dreams-nya dia. Betul, jadi tidak asal membeli suatu paket gitu. Ya, Apakah cocok atau tidak dengan konsep yang dia inginkan. betul. Jadi kadang-kadang kalau memang ada yang cocok dengan paket all in, ada juga yang kurang cocok. Nah, biasanya kita sih kadang-kadang masalah kalau yang paket all in itu dia wedding dreams-nya ke sini, paket all in-nya ya ke sini gitu. Jadi nggak nyambung lah sama dreams-nya. Nah, kalau di custom itu bisa benar-benar nyambung dari wedding dreams-nya dia sampai dengan budget yang dia inginkan itu bisa selaras. Disinkronkan. Nah, Oke, itu tadi 2 jasa yang ditawarkan oleh Akasa Wedding Organizer, yaitu paket wedding organizer dan juga paket wedding planner. benar. Kita ceritanya sudah pilih salah satu, kita pilih yang wedding planner. Proses berikutnya apa sih, Pak, setelah dipilih paket tersebut? Jadi setelah memilih wedding planner, misalkan nanti kita ada proses pendampingan ke vendor-vendor. Jadi nanti dari mood board yang sudah dibuat, konsepnya kan sudah tahu, vendornya mau kemana saja, kita sudah tahu yang akan dipilih oleh klien, kita akan dampingin Sesuai timeline ya. sesuai Jadi timeline. bulan ini ke vendor mana dulu, bulan depan ke vendor betul, mana. betul. Jadi nanti sesuai timeline mana yang paling mendesak ya, Iya. yang paling urgent yang harus didahulukan. Nanti kita akan dampingin. Jadi dari buat appointment, pendampingan dengan vendor-vendornya. Jadi nanti kita Diskusi, koordinasi. Iya. Jadi nanti kita diskusi dengan vendornya, nanti akan kita dampingin sampai negosiasi juga biasanya. Oke. Negosiasi harga dan sebagainya biasanya kita dampingin ke vendor-vendor. Baik, setelah tadi sudah pendampingan ke masing-masing vendor dan sudah terpilih semua, tadi sesuai yang saya infokan, H-1 bulan ya, H-30 kita sudah lengkap semua vendornya, apa yang kita lakukan? Jadi setelah vendor-vendor fix semua, biasanya kita akan melakukan rapat keluarga. Itu biasanya di H-1 bulan, kita akan adakan rapat besar calon pengantin dan juga keluarga, biasanya dari kedua belah pihak keluarga. Jadi kita akan bahas, kita akan rapat, dan kita akan putuskan nanti susunan acaranya yang sudah fix mau bagaimana, pengisi acaranya siapa saja, panitiaan semuanya, koordinasi dengan WO dan vendor nanti bagaimana. Baik. Itu biasanya kita akan laksanakan rapat keluarga. Rapat panitia keluarga untuk menyepakati Ya. seluruh panduan acaranya istilahnya. Betul, jadi kita sudah buatkan buku panduan yang lengkap semuanya ada di situ. Oke, baik. Setelah meeting dengan panitia keluarga, berikutnya adalah
Selanjutnya kita akan technical meeting vendor, jadi kita akan rapat dengan vendor-vendor yang sudah dipilih. Biasanya nanti itu akan lebih teknis nanti di persiapan di H-1 di hari H itu vendor-vendor akan melakukan apa. Kalau dekorasi biasanya loadingnya nanti jam berapa, total kebutuhan listriknya berapa, jadi teknis-teknis bunganya nanti warna apa, jadi biar nyambung dekorasi dengan catering gitu ya, biar bunganya selaras semua. Pembahasan final teknis di situ Iya, berarti betul. langsung di venue-nya ya supaya kita Iya. lebih tergambar. Iya, biasanya atau pastinya di venue yang akan kita laksanakan. Itu setelah technical meeting vendor, nanti di H-1 biasanya kita sudah dari tim WO sudah ada yang in charge, nanti akan mendampingi vendor-vendor dekorasi, sound system semua, Oke. dipastikan pasangnya sesuai dengan yang dipesan, titik-titiknya semuanya sudah tepat gitu ya. Dan nanti ada tim BO yang akan mendampingi. Ya, izin saya recap lagi, berarti tadi setelah seluruh pendampingan, meeting keluarga, meeting vendor, lalu di H-1 sudah mulai, atau menyesuaikannya sebetulnya, Ya. H-2, H-3, itu sudah mulai seluruh pesanan dari calon pengantin kepada vendor-vendor, kita sudah punya semua listnya. Ya. Dan dari mulai proses loading, kita sudah mulai dampingi untuk cek kualitas dan kuantitas ya, sudah sesuai semua. Betul. Baik. Jadi bukan hanya mengecek kita pesan AC 4 gitu ya, Oke. bunga ada 2 titik, tidak seperti itu. Jadi kita AC-nya juga- dingin atau tidak? Ya, itu kan sudah pasti. Kalau itu sudah pasti kita cek, tapi kita juga cek kualitas gitu ya. Jadi bunga yang dipesan tuh pemasangannya sudah oke atau tidak, ada celah-celah yang terlihat bocor atau tidak gitu di pelaminan. Jadi kita cek juga kualitas sehingga yang dipesan oleh calon pengantin itu bisa benar-benar nanti puas gitu sesuai Oke. dengan wedding dreams Di mereka. samping itu, selain kita lakukan pengecekan atau pemeriksaan, kita pun biasa melakukan report, betul ya Pak? Ya. Jadi kita report biasanya ada calon pengantin yang memang lebih tenang atau minta dikirim progres ya dari 0% sampai 100% itu juga kita kirimkan, kita report. Jadi kalau zaman dulu kan ada dari keluarga yang begadang nunggu di H-1 gitu ya di gedung tengah malam. Ini sebetulnya udah nggak perlu karena kita udah langsung report ke grup WhatsApp keluarga biasanya progresnya. Jadi sudah masuk ke proses kerja, pendampingan loading, maupun nanti saat acara, ada pendamping, ada yang mengurus acara, Ya. yang mengurus VIP, resepsionis, catering, Ya. dan lain sebagainya. Setelah proses hari H, apakah selesai atau bagaimana Pak Ari? Tugas dari WO? Jadi untuk di Akasa di hari H pun kita tuh misalkan acara selesai jam 2 siang. Nah itu kita nggak langsung bubar jalan gitu ya. Jadi tetap tim kita terutama yang pendamping itu akan mendampingi pengantin sampai selesai gitu ganti busana. Sampai nanti kadang-kadang kalau itu sewa bajunya masih ada, kita ambil dan kita antarkan ke cross check cross-check ulang ya. kan. Jadi Ah, takutnya ada yang terbawa, ada Betul. para pengantin yang dititip, semuanya. Jadi kita sampai akhir acara. sampai akhir acara. Jadi sampai selesai dipastikan tidak ada yang tertinggal gitu ya. Sudah kita serah terimakan seperti di area resepsionis biasanya kalau masih ada sisa souvenir kita serah terimakan ke keluarga, nanti ada form-formnya juga kita serah terimakan. Jadi tidak ada yang miss lah, dipastikan itu. Oke. Di hari H selesai. Nah biasanya kita 1 minggu sesudah kita ada pelaporan event atau pelaporan pertanggungjawaban Oke. event. Jadi form-form yang kita isi di hari H itu akan kita laporkan. Jadi catering habisnya berapa packs gitu ya, habis jam berapa, sisa souvenir ada berapa, karangan bunga yang dikirim ada berapa, nanti kita laporkan. Juga kita biasanya minta feedback dari pengantin, baik dari Akasa ataupun vendor-vendor yang lain, ada kurang ada lebihnya apa saja Untuk ya. perbaikan kita ke depan. Betul. Juga kita di Akasa kita ada program CSR. Ya. Itu kita laporkan ke pengantin program CSR kita, dan juga biasanya kita kasih ada kejutan-kejutan dikit buat pengantin. Dar gitu. Ya, kejutan sedikit pada saat kita pelaporan. Jadi Akasa itu sampai selesai ya kita Oke, sampai mungkin ini selesai. sedikit pembeda ya dengan yang lain. Pembedanya, Ya. selain kita dari preparation yang cukup panjang, saat hari H, servis yang berbeda, dan kita ada jasa
post event report dan post event service berarti ya. Ya. Kita tidak pergi begitu saja. Jadi masih ada laporan-laporan, lalu seperti jasa-jasa, misalkan dokumentasi, masih ada proses cetak dan Ya, sebagainya betul. masih kita bantu ya Pak. Betul. Jadi ini kadang-kadang suka terlewat proses dari dokumentasi. Itu biasanya prosesnya kan tidak seminggu langsung selesai ya. Ada proses, kadang ada 1 bulan sampai 3 bulan. Itu masih kita kawal, masih kita monitor sampai selesai dari pengantin pilih foto mana yang mau diperbesar, mana yang mau diedit, sampai nanti album dan foto pembesarannya sudah sampai ke tangan pengantin, itu sudah selesai kita bantu di post eventnya. Gitu. Oke, itu tadi adalah tahapan-tahapan jika menggunakan jasa wedding planner dari Akasa. Tadi mulai dari tanda tangan kontrak hingga post event service-nya Akasa hingga selesai. Namun tadi itu belum lengkap sebetulnya. Iya. Kita hanya bahas secara general. Nah, bahasan-bahasan berikutnya kita akan bahas lebih detail dan akan lebih seru jika memang kita akan ngobrol langsung nih. Seperti proses timeline, kita akan menentukan vendor-vendor. Di minggu-minggu ke depan, kita akan coba undang beberapa vendor terbaik di Kota Bandung untuk mengobrol bersama kami bagaimana calon pengantin dalam memilih vendor, Betul. seperti apa diskusinya, apa saja yang mereka tawarkan, kita akan hadirkan di minggu-minggu depan. Oke, tidak terasa mungkin sudah lebih dari 30 menit kita melakukan diskusi, Pak Ari. Nah, kita lanjutkan kembali dalam sesi-sesi berikutnya yang tentunya akan lebih menarik, lebih seru, dan juga mengundang tamu-tamu dari luar. Yang tamu-tamu luar biasa. Tamu-tamu nanti ya. luar biasa. Pokoknya terus saksikan kami dalam program Ruang Akasa.